Berjumpa lagi dengan saya, Master Santo dari LPK Santo Komputer. Tetaplah sehat, semangat, dan bahagia. Pada video kali ini saya akan memberikan semacam urutan atau kalau di dalam dunia pemrograman disebut sebagai algoritma. Nah, seperti apa? Ya, mari kita ikuti bersama-sama. Nah, di hadapan kita ini sudah saya siapkan lembar kerja. Ya, jadi tujuannya adalah merancang suatu eh, tanggal itu masuknya horoskopnya apa gitu ya. Nah, maka ini sudah saya siapkan suatu algoritma yang saya tulis dengan background putih, tulisan putih. Ini saya warnai backgroundnya tetap putih tapi tulisannya hitam. Nah, yang pertama kita akan mengetahui bahwa di sini sudah tertera di kolom M itu angka urut 1 sampai 366. Ya. Ini artinya bahwa untuk antisipasi kalau dalam satu tahun itu mengandung tahun kabisat. Itu yang perlu saya sampaikan di dalam algoritma yang pertama. Kemudian yang kedua, nanti kita akan memanfaatkan function this. Ya, jadi function this itu untuk mencari bahwa dari tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 Desember pada tahun tertentu itu eh, pada hari keberapa. Artinya kalau tanggal 1 Januari tahun 2022 misalnya, berarti hari pertama, maka tanggal 2 Januari tahun 2022 adalah hari kedua, dan seterusnya sampai katakanlah tanggal 31 Januari, ya, tanggal 31 adalah hari ke-31, tanggal 1 Februari tanggal 30, hari ke-32 dan seterusnya. Hanya yang di kolom M ini kan ditulis secara manual. Ya, itu secara manual. Sedang ya sebetulnya kita bebas aja ya mau menuliskan secara manual, dimana kita sudah bisa memberikan nomor urut dari 1 sampai berapapun dengan metode fill, ya kan sudah kita bahas pada video-video saya sebelumnya. Nah, kemudian nanti setelah itu baru kita memanfaatkan rumus VLOOKUP untuk menentukan horoskopnya apa. Namun untuk poin ketiga sebentar ya, poin kedua terlebih dulu. Di sini kita bisa membuat rumusnya, ya. Rumusnya sudah saya buat. Jadi ini gini. Kalau kita pada tanggal 31 Desember itu disebut 1, terbalik gitu loh. Artinya kalau 1 Januari berarti 366. Misalnya gini, kita menggunakan D, ya. Dari ini ada sesuatu yang ada di dalamnya. Di sel O15 ini sudah saya siapkan rumusnya sebetulnya, ya. Jadi saya tulis saja di kolom P, ya, rumusnya di sel P. Nanti kita telaah lebih lanjut lagi, ya. Jadi sebentar ini kalau ini ada rumus sebetulnya. Jadi N-nya dari mana, selesainya dari mana. Jadi ini ya, kalau kita insert function kan kelihatan di function argumennya. Di sini ada tulisan di sel itu P380 dan startnya P15. Kenapa? P360 dan P15. Ini saya bongkar aja ya. Ini saya warnanya ini saya buat
Gurunya tetap begini. Nah, ini sebetulnya ada rumus di situ. Ini kalau petiknya dibuang, di depan ada petik. Jadi kalau rumus ini dibuat, misalnya saya buat di sebelahnya ya, misalnya kalau mau manual, ya sebetulnya ini kalau kita mau pakai rumus ya, ini insert function, di sini ada this ini ditunjukkan nd-nya, kita kan di kolom n, dalam konteks ini kita boleh nd-nya klik di sini, kemudian n anak panah ke bawah. Nah, di sini nd-nya, hari terakhirnya kan di situ. Ini kita kunci dengan tombol F4. Ya, jadi n 380, start d-nya adalah ini. Sehingga di sini munculnya 365. Padahal harusnya ini hari pertama kan. Ya, saya ulangi ya sekali lagi. Yang ada di O ini inspirasi, tetapi yang asli akan kita tulis di sini aja ya. Jadi insert function this, kemudian nd-nya itu adalah hari terakhir dari tahun di mana kita akan buat, itu 31 Desember. Ini kenapa dikunci dengan F4? Karena nd untuk tanggal 2 juga itu, tanggal 3 juga itu, ya, tanggal 4, tanggal 5 sampai seterusnya adalah tetap nd-nya 31 Desember. Sementara untuk start D-nya bisa berubah, bisa 1 Januari, 2 Januari, maka tidak perlu dikunci. Sehingga kalau ini kita generate ke bawah menjadi 364, 363, 362, 364, dan seterusnya. Padahal harusnya ini angka 1, angka 2, dan seterusnya. Ya, ini terbalik begitu ya. Nah, hari ke-0. Nah, padahal yang kita butuhkan tanggal 1 itu hari pertama. Oleh karena itu rumusnya berubah sebagai berikut. Rumus ini akan berubah menjadi 366 dikurangi insert function tadi, karena ini adalah rumus kedua, ngambilnya di sini. Ngambil D sama ND-nya tetap sama, yaitu ini ke bawah, kemudian dikunci, start D-nya tidak usah dikunci, maka hasilnya kalau di OK jadinya 1. Ini di format koma. Di format koma tanpa desimal ya, gitu. Baru kita double klik. Nah, ini akan muncul angka 1 sampai angka 366. Nah, inilah yang akan kita pakai sebagai pedoman untuk menentukan horoskop tertentu. Nanti kita akan menggunakan rumus yang namanya rumus VLOOKUP kalau dari algoritma ini. Ya, silahkan ini dipelajari terlebih dahulu supaya nanti Anda paham arti dari apa yang saya barusan jelaskan. Sementara yang di kolom O ini karena sebagai clue ini saya hapus saja ya. Ini saya delete. Nah, sehingga kolom M itu manual, kolom O rumus. Dimana kalau kita menggunakan kolom F boleh sah, karena kolom M ini kita ngetiknya rumus itu tidak dengan manual, tetapi dengan feel ya. Tentu Anda bisa menyimak video saya sebelumnya. Sementara kalau yang O ini dengan metode menggunakan function this ya. Dengan demikian Anda diperkaya pemanfaatan rumus ya. Ya, demikian ini pengantar sekilas supaya nanti menjadi inspirasi bagi Anda. Kalau Anda terinspirasi, silahkan di like and share supaya juga banyak orang yang terinspirasi, sehingga pada akhirnya mereka pun akan menjadi kompeten juga. Karena hanya orang-orang yang kompeten yang tetap eksis di dalam situasi dan kondisi apapun. Salam saya Master Santo dari LPK Santo Komputer. Tetaplah sehat, semangat, dan bahagia. Sampai jumpa.